Pembelajaran berdiferensiasi. Lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar, yang mempengaruhi peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik, minat belajar peserta didik, dan profil peserta didik, agar peserta didik termotivasi untuk belajar. Selanjutnya itu aspek proses. Aspek proses merupakan aspek yang mengacu tentang bagaimana peserta didik memahami atau memaknai tentang proses atau materi yang akan dipelajari. Di sini, guru harus terlibat aktif dalam proses pembelajaran, di mana guru harus membantu peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan mewujudkan lingkungan fisik kelas yang bersih dan aman. Kemudian, kami juga men-setting tempat duduk dengan membentuk formasi kelompok dengan memfasilitasi kegiatan diskusi. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan lingkungan psikologis peserta didik, sama halnya dengan rasa aman dalam belajar dan pemberian penghargaan kepada peserta didik. Lingkungan belajar sangat penting untuk menunjang keberhasilan proses kegiatan pembelajaran, seperti halnya dengan akan dilakukannya itu pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning, untuk menentukan perbedaan dan persamaan identitas diri atau teman, dan serta menemukan perbedaan atau persamaan secara konkret yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya, pada aspek proses. Pada pembelajaran berdiferensiasi juga terdapat aspek proses. Di sini kami telah memetakan peserta didik berdasarkan 3 komponen. Yang pertama yaitu berdasarkan komponen kesiapan belajar peserta didik, yang kedua yaitu berdasarkan komponen minat belajar peserta didik, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah berdasarkan gaya belajar peserta didik. Pada komponen kesiapan belajar peserta didik, kami memetakan peserta didik menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu kelompok peserta didik dengan kemampuan pengetahuan yang masih rendah dan masih sangat membutuhkan perhatian oleh gurunya, dan yang kedua kelompok peserta didik yang sudah berkembang pengetahuannya tapi masih juga membutuhkan bimbingan dan arahan oleh guru, dan yang ketiga yaitu kelompok peserta didik yang sudah mampu atau mahir dalam pengetahuan dan hanya akan membutuhkan peran guru dalam hal memastikan atau hanya mengkonfirmasi saja jawaban dari mereka. Kemudian komponen kedua yaitu komponen minat belajar peserta didik. Minat di sini berkaitan dengan ketertarikan atau motivasi peserta didik dalam mempelajari suatu pengetahuan baru atau materi. Kemudian kami juga telah memetakan minat belajar peserta didik menjadi 3 golongan, yaitu golongan pertama, peserta didik yang menunjukkan keminatannya untuk mempelajari materi mengenai perbedaan karakteristik atau identitas secara fisik. Kemudian kami juga menggolongkannya menjadi minat peserta didik yang menunjukkan minat belajarnya dalam hal perbedaan agama, dan yang terakhir yaitu peserta didik yang menunjukkan minat belajarnya berdasarkan perbedaan suku budaya. Kemudian pada komponen terakhir ada gaya belajar peserta didik. Gaya belajar peserta didik juga digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama peserta didik dengan kelompok audio, kemudian yang kedua peserta didik berdasarkan kelompok kinestetik, dan yang ketiga peserta didik berdasarkan kelompok visual. Kaitan antara kondisi belajar dan lingkungan belajar adalah kondisi belajar yang kondusif dan efisien dapat